Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih bisa dipertemukan lagi dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 7. Hari ini materi yang akan kita bahas mengenai teks laporan hasil observasi. Untuk materi sebelumnya silakan kalian perdalam, pelajari lebih lanjut. Karena untuk pertemuan kita tinggal hari ini dan minggu depan. Insya Allah pertemuan selanjutnya sudah tidak ada. Kita akan melaksanakan ujian akhir sekolah atau UAS. Baik, kita awali pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja ke materi. Materi yang pertama tentang teks laporan hasil observasi. Pembahasan pertama mengenai definisi teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya berdasarkan hasil observasi dan analisis secara sistematis. Jadi berdasarkan fakta apa adanya, tidak dilebih-lebihkan seperti halnya opini ataupun pendapat, itu ada unsur penambahan. Tapi kalau dalam teks laporan hasil observasi ya apa adanya sesuai dengan observasi atau pengamatan secara sistematis, tidak asal. Nah, itu definisi. Yang kedua, tujuan. Apa sih tujuan daripada teks laporan hasil observasi itu? Tujuannya untuk menyampaikan informasi hasil pengamatan dan analisis yang sistematis. Sama dengan penjabaran di atas, hanya saja ini kalimatnya merujuk ke tujuan. Hanya saja intinya itu sebetulnya sama. Penyampaian informasi bersifat umum, alamiah ataupun buatan. Jadi tidak khusus. Contohnya yang umum itu misalnya binatang itu umum, planet juga umum. Ada kata khususnya planet itu misalnya Merkurius, Venus, nah itu kata khusus. Tumbuh-tumbuhan, nah itu umum dan lain sebagainya. Selanjutnya ada struktur teks laporan hasil observasi. Strukturnya hanya dua saja. Yang pertama, klasifikasi umum atau informasi umum. Isinya pernyataan umum yang menerangkan subjek laporan. Jadi misalnya kita ingin mengobservasi tentang binatang. Nah, dari hasil pengamatan tentang binatang itu, misal binatangnya tentang apa? Tentang kuda. Nah, silakan kalian terangkan subjek laporannya. Subjeknya itu misalnya kuda. Silakan kalian terangkan kuda itu apa, sejenis binatang apa. Nah, itu di klasifikasi umum itu penjelasannya seperti itu. Yang kedua, keterangan dan klasifikasi. Nah, itu keterangan tadi sudah dibahas. Klasifikasinya misalnya dia dikategorikan sebagai hewan apa? Hewan mamalia atau hewan sebaliknya, dia menyusui atau dia tidak, begitu. Yang kedua, ada deskripsi khusus. Kalau di atas klasifikasi umum atau informasi umum, yang kedua deskripsi khusus. Biasanya pada bagian ini memberikan gambaran fenomena-fenomena yang terjadi. Fenomena yang terjadi baik bagian-bagiannya, sifat-sifatnya, kebiasaannya ataupun tingkah lakunya.
Jadi merujuk ke ciri-cirinya, ciri-ciri objek tersebut atau subjek tersebut. Misalnya kuda dia mempunyai sifat apa? Misalnya ketika dia lapar itu bagaimana? Dia mengeluarkan suara yang seperti apa? Kebiasaan dia ketika dia tidur itu bagaimana? Nah, itu dijelaskan di situ di deskripsi khusus. Nah, dalam hal ini adalah menjabarkan klasifikasi atau informasi umum yang disajikan. Dari deskripsi khusus itu penjabaran dari klasifikasi umum. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, selanjutnya, nah itu untuk materi kita tidak banyak-banyak, hanya berarti ada 3 poin: definisi, tujuan, dan struktur teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang setelah kalian paham, silakan kalian baca teks yang berjudul Reflesia, kalian pahami, kalian baca dengan cermat, tidak usah terburu-buru. Selanjutnya, setelah kalian baca, kalian bisa mengerjakan tugas di link di bawahnya. Ada di situ, silakan kalian klik. Atau kalau misal ada pertanyaan atau sesuatu yang belum dipahami, silakan kalian bisa japri Ustadz melalui 083 823 30 9292. Silakan kalian WA, permasalahannya apa, sesuatu yang belum dipahaminya apa, silakan kalian tanyakan. Dan jangan lupa ketika bertanya sertakan nama dan kelas. Nah, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.